mengisahkan ketika bayi Ayu diculik oleh jin jahat tanduk iblis, dunia Pak Rengga dan Bu Sari berubah menjadi mimpi buruk. Dalam keputusasaan, mereka memohon bantuan Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Perjalanan mereka ke dunia kegelapan penuh dengan bahaya, ilusi mematikan. Bagaimana kelanjutan kisah mengerikan ini? Langsung aja kita ke kisah lengkapnya yang penuh makna dan membuat kita menjerit penuh haru. Di sebuah desa kecil di tepi pantai selatan Jawa, hiduplah pasangan sederhana bernama Pak Rengga dan Bu Sari. Mereka dikenal sebagai pasangan yang sabar dan penuh kasih sayang. Setelah bertahun-tahun menanti, akhirnya mereka dikaruniai seorang bayi perempuan cantik yang mereka beri nama Ayu. Kehadiran Ayu membawa kebahagiaan luar biasa bagi keluarga kecil itu, bahkan seluruh desa ikut bersuka cita. Namun, malam kelahiran Ayu diiringi oleh tanda-tanda aneh. Langit tampak gelap meskipun bintang-bintang bersinar terang, angin laut bertiup lebih kencang dari biasanya, dan suara debur ombak terdengar seperti bisikan-bisikan asing. Pak Rengga yang merasa khawatir hanya bisa berdoa agar anaknya terhindar dari mara bahaya. Ketika Ayu genap berusia sebulan, desa itu mengadakan selamatan kecil di rumah Pak Rengga. Tetangga datang membawa doa, nasi tumpeng, dan hidangan khas desa. Malam itu begitu hangat dan damai. Namun, ketenangan itu berubah menjadi malapetaka. Saat tengah malam, terdengar jeritan Bu Sari dari kamar Ayu. Semua tamu berlari ke arah suara itu dan menemukan kamar kosong, tanpa jejak bayi mungil itu. Ayu hilang, lenyap seperti ditelan bumi. Pak Rengga dan Bu Sari menangis histeris. Mereka mencoba mencari Ayu ke seluruh penjuru desa. Penduduk desa membantu dengan membawa obor dan berteriak memanggil nama bayi itu, tapi hasilnya nihil. Seorang tetua desa, Mbah Karna, akhirnya mengumpulkan warga di balai desa dan berkata, "Ini bukan penculikan biasa. Aku mencium aroma gaib. Jin jahat tanduk iblis, salah satu makhluk yang sering menculik bayi, mungkin telah mengambil Ayu." Tetua desa menjelaskan bahwa jin jahat tanduk iblis adalah makhluk kegelapan yang tinggal di alam gaib di bawah laut. Jin ini dikenal suka menculik bayi manusia untuk dijadikan tumbal bagi kekuatannya. Setiap 100 tahun, dia harus mempersembahkan jiwa murni ke alam kegelapan untuk mempertahankan kekuatannya. Kali ini, Ayu menjadi incarannya. Pak Rengga yang putus asa memohon bantuan kepada siapapun yang dapat menyelamatkan anaknya, termasuk makhluk gaib baik. "Siapakah yang bisa melawan jin jahat tanduk iblis?" tanya Pak Rengga kepada Mbah Karna. Tetua desa itu menarik napas panjang, lalu berkata, "Hanya Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, yang mungkin bisa menolong kita. Tapi, dia tidak mudah dipanggil." Malam itu, Mbah Karna mempersiapkan ritual khusus di tepi pantai. Dia membawa persembahan berupa bunga 7 rupa, kain hijau, dan dupa wangi. Bersama Pak Rengga dan Bu Sari, mereka memohon bantuan Nyi Roro Kidul. Dalam lantunan doa dan mantra, ombak mulai bergulung-gulung, angin bertiup lebih kencang, dan dari kejauhan, muncul sosok seorang perempuan anggun berpakaian hijau dengan wajah bercahaya. Dialah Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan. Nyi Roro Kidul mendekati mereka dengan tatapan tenang namun penuh wibawa. "Siapakah yang memanggilku di malam ini?" tanyanya dengan suara lembut namun bergema. Pak Rengga dan Bu Sari berlutut sambil memohon, "Ratu Pantai Selatan, kami memohon bantuanmu. Bayi kami diculik oleh jin jahat tanduk iblis. Kami tidak tahu harus bagaimana. Tolonglah kami." Mendengar permohonan itu, wajah Nyi Roro Kidul mengeras. Jin jahat tanduk iblis telah melanggar batasnya. Dia telah berani menculik manusia di wilayahku. Aku akan membantu kalian, tetapi perjalanan ini tidak mudah. Hati kalian harus kuat, karena kegelapan yang akan kita hadapi sangatlah dalam. Nyi Roro Kidul memutuskan untuk membawa Pak Rengga ke alam gaib tempat jin jahat tanduk iblis bersembunyi, sementara Bu Sari diminta menunggu di rumah dan terus berdoa. Sebelum pergi, Nyi Roro Kidul memberi jimat pelindung kepada Bu Sari. "Jimat ini akan melindungimu dari pengaruh kegelapan. Jangan biarkan rasa takut menguasai hatimu." Perjalanan menuju alam gaib dimulai. Dengan kekuatannya, Nyi Roro Kidul membuka gerbang di dasar laut. Pak Rengga, meskipun manusia biasa, diberikan kekuatan agar bisa bertahan di alam gaib itu. Gerbang itu bercahaya hijau, dengan aliran energi yang menderu seperti badai. "Masuki gerbang ini, dan kita akan tiba di tempat di mana jin jahat tanduk iblis bersembunyi," kata Nyi Roro Kidul. Namun,
Sebelum masuk, Nyi Roro Kidul memberi peringatan keras. Apapun yang kau lihat nanti, jangan pernah menunjukkan ketakutan. Jin jahat tanduk iblis hanya bisa melemahkanmu jika kau takut. Pak Rengga mengangguk dengan penuh tekad. Demi anaknya, dia siap menghadapi kegelapan apapun. Dengan itu, mereka melangkah masuk ke gerbang gaib, meninggalkan dunia manusia menuju dunia jin yang penuh misteri dan bahaya. Begitu melewati gerbang gaib, Pak Rengga dan Nyi Roro Kidul tiba di sebuah dunia yang berbeda dari yang pernah dibayangkan. Langit di atas mereka berwarna merah darah, tanpa matahari atau bulan. Udara di tempat itu terasa berat, dan di kejauhan terdengar suara tawa menyeramkan bercampur dengan tangisan bayi. Di hadapan mereka, membentang tanah tandus dengan pepohonan kering yang cabangnya melengkung seperti tangan-tangan setan. Pak Rengga menggenggam erat jimat pelindung yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul. Meskipun hatinya bergetar melihat pemandangan mengerikan itu, ia mengingat pesan sang ratu, jangan menunjukkan rasa takut. Dengan langkah tegas, ia mengikuti Nyi Roro Kidul yang berjalan di depannya dengan penuh kewibawaan. Dunia ini adalah tempat persemayaman jin jahat tanduk iblis, jelas Nyi Roro Kidul. Dia menciptakan dunia ini dari kegelapan yang berasal dari kebencian dan keputusasaan. Kita harus berhati-hati, karena segala sesuatu di sini adalah jebakan untuk melemahkan keberanianmu. Dalam perjalanan itu, mereka berhadapan dengan berbagai cobaan. Di tengah jalan, Pak Rengga mendengar suara tangisan bayi yang terdengar sangat mirip dengan suara Ayu. Ia hampir saja berlari mencari sumber suara, tetapi Nyi Roro Kidul segera menahannya. Itu bukan Ayu. Itu hanya ilusi yang dibuat untuk memancingmu ke dalam perangkap, kata sang ratu. Benar saja. Ketika Pak Rengga mencoba menoleh, ia melihat bayangan seorang perempuan dengan wajah pucat dan mata merah. Perempuan itu membawa bayi yang menangis, tetapi ketika diperhatikan lebih dekat, bayi itu berubah menjadi sosok menyeramkan dengan gigi tajam dan tawa mengerikan. Pak Rengga merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi ia segera memejamkan mata dan berdoa agar tidak terpengaruh. Nyi Roro Kidul melantunkan mantra untuk mengusir ilusi itu. Mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah sungai hitam yang memisahkan tanah tandus dengan istana jin jahat tanduk iblis. Air sungai itu tidak seperti air biasa, warnanya pekat seperti tinta, dan arusnya berputar-putar seperti pusaran maut. Di tepian sungai, terlihat perahu kecil dengan seorang pendayung berjubah hitam dan wajah yang tersembunyi di balik tudung. Kita harus menyeberang, kata Nyi Roro Kidul. Tapi ingat, pendayung ini adalah makhluk netral. Jangan berbicara atau bertanya padanya, apapun yang terjadi. Pak Rengga mengangguk, meskipun rasa ingin tahunya memuncak. Mereka naik ke perahu, dan pendayung itu mulai mendayung tanpa berkata apa-apa. Sepanjang perjalanan, Pak Rengga merasa tubuhnya semakin berat, seperti ada energi gelap yang berusaha menyerap keberaniannya. Ia menggenggam jimat pelindung lebih erat sambil terus berdoa dalam hati. Setelah perjalanan yang terasa seperti berjam-jam, mereka akhirnya tiba di sisi lain sungai. Di depan mereka berdiri istana jin jahat tanduk iblis, sebuah bangunan besar yang terbuat dari batu hitam, dengan menara tinggi menjulang hingga ke langit merah. Dari celah-celah dinding istana, terdengar suara tangisan bayi yang samar. Disinilah Ayu berada, kata Nyi Roro Kidul. Tapi untuk masuk ke dalam, kita harus melewati penjaga istana. Penjaga istana itu bukan sembarang makhluk. Mereka adalah raksasa bertanduk dengan tubuh yang dipenuhi sisik seperti ular. Mereka membawa tombak besar yang berkilauan dengan energi gelap. Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, menciptakan perisai energi yang melindungi mereka berdua. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Kau harus bersiap untuk masuk ke dalam istana dan mencari Ayu. Tapi ingat, jangan pernah berhenti berdoa, apapun yang terjadi. Nyi Roro Kidul kemudian melangkah maju, menghadapi para penjaga itu dengan penuh keberanian. Ia melantunkan mantra yang membuat tanah di sekitar mereka bergetar, menciptakan pusaran angin yang memaksa para raksasa itu mundur. Sementara itu, Pak Rengga berlari menuju pintu besar istana yang terbuka sedikit. Begitu masuk ke dalam istana, Pak Rengga merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Dinding-dinding istana dipenuhi ukiran-ukiran yang menggambarkan penderitaan manusia. Di tengah aula utama, ia melihat sebuah singgasana besar, dan di atasnya duduk jin jahat tanduk iblis. Tubuh jin itu besar dan mengerikan, dengan tanduk melengkung seperti domba hitam dan mata yang menyala merah. Di hadapan singgasana, terdapat sebuah keranjang kecil. Di dalamnya,
Terlihat bayi Ayu yang terbungkus kain merah. Bayi itu menangis, tetapi suaranya lemah, seperti sudah kehilangan tenaga. Pak Rengga hampir saja berteriak memanggil nama anaknya, tetapi ia teringat pesan Nyi Roro Kidul untuk tidak menunjukkan rasa takut. Ia menahan emosinya dan mulai mendekati keranjang itu perlahan. Namun, jin jahat tanduk iblis tiba-tiba tertawa keras. Suaranya menggema di seluruh istana. "Manusia bodoh, kau pikir bisa mengambil kembali anakmu semudah itu? Dia adalah milikku sekarang, dan tidak ada yang bisa mengambilnya dariku," ujar jin itu dengan suara menggelegar. Pak Rengga merasakan tubuhnya gemetar, tetapi ia tidak mundur. Ia melantunkan doa dengan suara pelan, mencoba menguatkan hatinya. Jin itu mengayunkan tangannya, menciptakan badai kegelapan yang mengelilingi Pak Rengga. Namun, sebelum badai itu menyentuhnya, muncul cahaya hijau yang melindungi tubuh Pak Rengga. Itu adalah jimat pelindung dari Nyi Roro Kidul. Jin jahat tanduk iblis tampak marah. Ia turun dari singgasananya dan mendekati Pak Rengga dengan langkah berat. "Jika kau ingin anakmu, kau harus menghadapiku terlebih dahulu," kata jin itu sambil bersiap menyerang. Pak Rengga hanya bisa menggenggam jimatnya dan terus berdoa, berharap Nyi Roro Kidul segera datang untuk menyelamatkan mereka. Pak Rengga berdiri dengan gemetar di tengah aula utama istana. Jin jahat tanduk iblis, dengan tubuh besar dan mata menyala merah, tampak semakin mendekat, siap menyerang. Suara tawa menggelegar jin itu menggema, membuat udara di sekitarnya terasa semakin berat. Namun, di tengah rasa takut yang mencekam, Pak Rengga menggenggam erat jimat pelindung dari Nyi Roro Kidul, berusaha menguatkan hati dengan doa yang terus ia lantunkan dalam hati. Jin jahat tanduk iblis mengangkat tangannya, menciptakan bola energi hitam yang berputar-putar di udara. Bola itu tampak dipenuhi kekuatan gelap yang mengancam menghancurkan apapun yang disentuhnya. "Manusia bodoh, kau tidak pantas berada di sini," teriak jin itu sambil melemparkan bola energi ke arah Pak Rengga. Namun, sebelum bola energi itu mencapai Pak Rengga, sebuah cahaya hijau terang muncul dan membentuk perisai di depannya. Cahaya itu berasal dari Nyi Roro Kidul, yang tiba-tiba muncul di samping Pak Rengga dengan anggun. Dengan gerakan tangan yang lembut namun penuh kekuatan, Sang Ratu Pantai Selatan menahan serangan itu dan memantulkannya kembali ke arah jin. Jin jahat tanduk iblis mundur beberapa langkah, tampak terkejut oleh kekuatan Nyi Roro Kidul. "Ratu Pantai Selatan," teriaknya dengan suara penuh kebencian. "Kau tidak seharusnya mencampuri urusanku." Nyi Roro Kidul menatap jin itu dengan tatapan tajam. "Kau telah melanggar batas, jin jahat tanduk iblis. Kau menculik anak manusia di wilayahku, dan itu adalah pelanggaran besar yang tidak bisa kuabaikan. Hari ini, kau akan membayar perbuatanmu." Pertarungan dahsyat pun dimulai. Jin jahat tanduk iblis mengeluarkan kekuatan penuh, menciptakan badai kegelapan yang mengamuk di dalam aula. Dinding istana bergetar, dan langit-langitnya mulai retak. Namun, Nyi Roro Kidul tetap tenang. Ia melantunkan mantra dengan suara merdu, memanggil kekuatan alam yang mengelilinginya. Ombak hijau bercahaya muncul entah dari mana, menghantam badai kegelapan itu dan membuatnya melemah. Pak Rengga hanya bisa berdiri di sudut ruangan, menyaksikan pertarungan yang luar biasa itu. Ia tahu dirinya tidak memiliki kekuatan untuk melawan jin itu, tetapi ia tidak ingin menjadi beban. Ia memutuskan untuk mendekati keranjang kecil tempat Ayu berada. Dengan hati-hati, ia melangkah perlahan, menghindari puing-puing yang berjatuhan dari langit-langit. Namun, jin jahat tanduk iblis menyadari gerakan Pak Rengga. "Kau pikir aku akan membiarkanmu membawa anak itu pergi?" teriak jin itu sambil mengayunkan tangannya ke arah Pak Rengga, menciptakan gelombang energi hitam yang melesat cepat. Sebelum gelombang itu menyentuh Pak Rengga, Nyi Roro Kidul kembali melindunginya dengan perisai cahaya hijau. "Fokuslah pada anakmu, Rengga. Aku akan menahan jin ini," kata sang ratu dengan suara tegas. Pak Rengga terus melangkah mendekati keranjang. Ketika ia akhirnya mencapai tempat Ayu berada, ia melihat bayinya yang lemah dan hampir tak berdaya. Wajah Ayu pucat, dan tangisannya hanya terdengar pelan. Pak Rengga merasa hatinya hancur, tetapi ia tahu tidak ada waktu untuk ragu. Ia mengangkat Ayu dengan hati-hati dan memeluknya erat. Namun, begitu ia mengangkat Ayu, jin itu semakin marah. "Kembalikan dia. Jiwa bayi itu adalah milikku," teriak jin jahat tanduk iblis sambil mengerahkan seluruh kekuatannya. Ruangan itu mulai dipenuhi aura gelap yang hampir membuat Pak Rengga sulit bernapas.
Nyi Roro Kidul tahu bahwa pertarungan ini harus segera diakhiri. Ia melangkah maju, berdiri tegak di depan jin itu, dan melantunkan mantra terakhir. Kau telah melanggar hukum alam, jin jahat tanduk iblis. Dengan kekuatan yang diberikan oleh penjaga dunia, aku mengusirmu kembali ke kegelapan tempatmu berasal. Seketika, cahaya hijau terang menyelimuti seluruh ruangan. Jin jahat tanduk iblis berteriak kesakitan saat tubuhnya mulai menghilang, terkikis oleh kekuatan Nyi Roro Kidul. Dalam beberapa detik, jin itu lenyap, meninggalkan istana kosong dan sunyi. Namun, istana itu mulai runtuh. Rengga, cepat! Kita harus keluar dari sini, teriak Nyi Roro Kidul sambil menggandeng Pak Rengga yang masih memeluk Ayu. Mereka berlari menuju pintu keluar, sementara dinding-dinding istana roboh satu persatu. Dengan kekuatan terakhirnya, Nyi Roro Kidul menciptakan portal yang membawa mereka kembali ke tepi pantai selatan. Sesampainya di dunia manusia, Pak Rengga jatuh berlutut sambil memeluk Ayu yang mulai mengeluarkan suara tangis lebih kuat. Bu Sari yang menunggu di tepi pantai segera berlari mendekati mereka, menangis bahagia saat melihat anaknya kembali. Ayu, anakku, isaknya sambil memeluk bayi itu erat. Nyi Roro Kidul berdiri di samping mereka, tersenyum lembut. Kalian telah menunjukkan keberanian dan cinta yang luar biasa. Itu adalah kekuatan sejati yang mampu melawan kegelapan. Namun, sebelum Nyi Roro Kidul pergi, ia memberikan peringatan. Jangan pernah lengah. Dunia ini dipenuhi makhluk-makhluk yang selalu mengintai. Jagalah anak kalian dengan doa dan cinta, karena itu adalah perlindungan terbaik dari segala kejahatan. Pak Rengga dan Bu Sari berterima kasih dengan penuh rasa hormat. Nyi Roro Kidul pun perlahan menghilang, meninggalkan mereka dengan langit malam yang kini terlihat tenang, tanpa tanda-tanda kegelapan. Pagi itu, desa kecil di tepi pantai selatan kembali tenang setelah malam yang panjang dan mencekam. Pak Rengga, Bu Sari, dan Bayi Ayu kembali ke rumah mereka, disambut oleh para tetangga yang sejak semalam khawatir dan berdoa bersama. Berita kembalinya Ayu menyebar dengan cepat, membawa rasa lega sekaligus keheranan di hati penduduk desa. Mbah Karna, sang tetua desa, menyambut mereka di depan rumah dengan senyum penuh makna. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalian telah melewati cobaan yang sangat berat, katanya sambil mengelus kepala Bayi Ayu. Namun, wajahnya kemudian berubah serius. Namun, kalian harus ingat, cobaan seperti ini adalah pengingat. Kita harus hidup lebih bijak, menjaga hubungan dengan Sang Pencipta, alam, dan sesama makhluk. Bu Sari, yang masih memeluk Ayu erat, bertanya dengan suara gemetar, Mbah, apakah jin itu akan kembali lagi untuk mengambil Ayu? Mbah Karna menggeleng pelan. Jin jahat tanduk iblis telah dikalahkan oleh Nyi Roro Kidul, dan kekuatannya telah dihancurkan. Namun, dunia gaib adalah tempat yang tidak pernah benar-benar tenang. Selalu ada makhluk lain yang mengintai. Maka dari itu, kalian harus memperkuat iman dan doa, serta selalu menjaga harmoni dengan alam. Pak Rengga memutuskan untuk mengikuti nasihat itu. Ia dan Bu Sari mulai lebih sering berdoa bersama, mengajari Ayu, meski masih bayi, mendengarkan doa-doa lembut setiap malam. Mereka juga menjadi lebih peduli terhadap lingkungan dan adat desa, berusaha menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Namun, perjalanan ini meninggalkan jejak mendalam di hati mereka. Pak Rengga tidak pernah melupakan keberanian Nyi Roro Kidul dan bagaimana sang ratu mempertaruhkan dirinya untuk menyelamatkan Ayu. Ia merasa harus memberikan penghormatan yang lebih dari sekadar doa biasa. Maka, ia memutuskan untuk memimpin warga desa mengadakan upacara syukur di tepi pantai. Upacara itu sederhana namun hikmat. Penduduk desa membawa berbagai persembahan, bunga 7 rupa, makanan tradisional, dan dupa wangi, yang diletakkan di atas nampan besar. Mereka semua berdiri menghadap laut, dengan hati yang penuh rasa syukur. Pak Rengga memimpin doa, memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berterima kasih atas bantuan Nyi Roro Kidul. Saat upacara berlangsung, angin laut yang sejuk tiba-tiba bertiup lembut, membawa aroma bunga yang menyegarkan. Ombak kecil menyentuh kaki mereka, seolah membawa pesan tenang dari Ratu Pantai Selatan. Mbah Karna, yang juga hadir, berkata pelan, itu tandanya beliau menerima rasa syukur kita. Selama kita menjaga hubungan dengan alam dan makhluk gaib dengan baik, kita tidak perlu takut akan gangguan lagi. Setelah peristiwa itu, kehidupan keluarga Pak Rengga kembali normal, tetapi ada sesuatu yang berbeda.
Pak Rengga dan Bu Sari merasa hubungan mereka dengan Ayu menjadi lebih dalam. Mereka tidak lagi menganggap Ayu hanya sebagai anugerah, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijaga sepenuh hati. Ayu tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar, membawa kebahagiaan bagi keluarganya dan desa. Namun, kehidupan Ayu tidak berhenti di situ. Ketika ia tumbuh besar, Ayu menunjukkan bakat yang tidak biasa. Ia memiliki intuisi yang tajam dan sering bermimpi tentang dunia yang tidak bisa dilihat orang lain. Dalam beberapa kesempatan, ia merasakan kehadiran sosok lembut yang memberinya ketenangan, terutama ketika ia merasa sedih atau takut. Bu Sari meyakini bahwa itu adalah perlindungan dari Nyi Roro Kidul. Saat Ayu remaja, ia mulai bertanya kepada orang tuanya tentang apa yang terjadi ketika ia masih bayi. Awalnya, Pak Rengga dan Bu Sari ragu untuk menceritakan kebenarannya, khawatir Ayu akan merasa terbebani. Namun, Mbah Karna meyakinkan mereka bahwa Ayu harus tahu, agar ia dapat menghargai kehidupan dan keberanian yang telah ditunjukkan untuk menyelamatkannya. Ketika akhirnya Ayu mendengar cerita itu, ia tidak merasa takut atau marah. Sebaliknya, ia merasa bersyukur dan terinspirasi. Aku ingin menjadi seseorang yang bisa membantu orang lain, seperti Nyi Roro Kidul membantu kita, katanya dengan penuh semangat. Ayu tumbuh menjadi sosok yang peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Ia belajar banyak dari Mbah Karna tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Ayu juga sering memimpin doa bersama di desa, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Penduduk desa percaya bahwa Ayu memiliki cahaya khusus yang melindungi mereka dari bahaya, seperti sebuah berkah dari perjuangan yang telah dialami keluarganya. Cerita ini menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi di desa itu. Kisah tentang keberanian Pak Rengga, cinta seorang ibu seperti Bu Sari, dan kekuatan Nyi Roro Kidul yang melindungi manusia dari kegelapan menjadi pelajaran bagi banyak orang. Hidup manusia tidak pernah terlepas dari cobaan, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Namun, keberanian, cinta, dan doa adalah kekuatan yang dapat mengalahkan kegelapan sebesar apapun. Seperti yang diajarkan oleh kisah keluarga kecil di tepi pantai selatan ini, cahaya harapan selalu ada, bahkan di tempat tergelap sekalipun. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap teman-teman semua menyukainya, dan apabila ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan inspiratif.